Kuasa hukum mantan Bupati Lampung Timur Sukarmin menegaskan jika kliennya Dawam Raharjo tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang ditunjukkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan Sukarmin dalam konversi pers yang digelar di Hotel Amalia pada hari Kamis 13 Februari 2026. Dalam keterangannya, Sukarmin menyebut seluruh pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek perkara telah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Seluruh proses dan tahapan pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, sebab diketahui tidak ada unsur perbuatan melawan hukum maupun niat jahat, sebagaimana yang dituduhkan, tegas Sukarmin di hadapan awak media. Menurutnya, fakta-fakta persidangan menunjukkan tidak adanya bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa kliennya melakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum. Ia juga menilai bahwa berbagai saksi dan dokumen yang dihadirkan di persidangan justru menguatkan posisi Dawam Raharjo. Sukarmin berharap majelis hakim dapat bersikap objektif, profesional, dan independen dalam menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Ia juga meminta agar putusan yang akan dijatuhkan benar-benar mencerminkan pada rasa keadilan. Lebih lanjut, dikatakan kuasa hukum Dawam, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanyalah bertumpu pada satu jenis alat bukti saja, yakni keterangan dari saksi yang tidak berkesesuaian antar saksi-saksi dan itu pun bertentangan satu sama lain. Sedangkan keterangan ahli diajukan hanya sebatas pendapat keaslian saja. Itu pun tidak mengacu pada perbuatan pidana oleh kliennya. Lebih janggal lagi adalah keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan alat bukti saksi. Hal lain yang sangat disayangkan Sukarmin yakni saat persidangan tak pernah terungkap adanya fakta jika terdakwa menerima uang 3.850 juta. Hal ini hanyalah berdasarkan pada keterangan saksi Budi Laksono semata tanpa alat bukti lainnya. Meski berdasarkan fakta persidangan yang menerima uang tersebut adalah Budi Laksono dan bukan terdakwa, sedangkan pada persidangan terungkap uang itu adalah utang piutang antara saksi S. Ramelan dan Budi Laksono. Masih dibeberkan oleh kuasa hukum Dawam Raharjo jika keterangan Budi Laksono pada surat tuntutan penuntut umum halaman 121 bahwa benar uang 3.850 juta yang saksi Budi Laksono terima itu adalah uang dari saksi S. Ramelan berdasarkan perintah terdakwa untuk diserahkan pada Haji Hasan. Sedangkan Haji Hasan yang dimaksud oleh Budi Laksono tak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga keterangan saksi Budi Laksono menerangkan menyerahkan uang pada terdakwa tersebut adalah keterangan yang tak dapat digunakan karena tidak didukung alat bukti lainnya. Oleh karena hal itu, unsur menikmati hasil tindak pidana korupsi yang diuraikan oleh penuntut umum tidak terpenuhi, sehingga penerapan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak bisa membuktikan kliennya Dawam Raharjo melakukan tindak pidana korupsi. Kami berharap pengadilan dapat melihat perkara ini secara jernih dan objektif, serta memberikan kebebasan kepada saudara Dawam Raharjo dalam sidang putusan mendatang, ujarnya. PHK juga menyatakan akan terus menghormati proses hukum yang berjalan, serta yakin bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan melalui putusan pengadilan yang sebenar-benarnya. Kita jelaskan ke pengadilan, Bang. Baik, terkait pembelaan atau pledoi dari kami selaku penasihat hukum Pak Dawam adalah pertama, sebagaimana kita tahu kan bahwa Pak Dawam ini didakwa oleh jaksa dia mengintervensi terkait dengan kegiatan proyek gerbang rumah dinas. Kemudian dia menerima aliran dana dari kegiatan itu. Nah, tetapi setelah melalui rangkaian yang panjang persidangan, apa yang didakwakan, bahkan apa yang dituntutkan itu tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sempurna. Pertama, Dawam diduga intervensi. Intervensi yang seperti apa? Terbukti di persidangan bahwa kegiatan ini
sudah direncanakan jauh sebelumnya. Artinya melalui tahapan-tahapan mekanisme perencanaan dan sebagainya. Bahkan sempat tidak dilaksanakan tahun berjalan karena sikon yang tidak memungkinkan. Kemudian dianggarkan lagi di APBD perubahan. Dan itu kan sudah melalui mekanisme perencanaan. Dan perencanaan kegiatan dalam suatu pemerintahan kabupaten itu kan mendapat persetujuan dari DPR setempat juga. Dilaksanakan oleh dinas. Tuh. Nah, dalam dakwaannya Pak Dawam pernah beberapa kali katanya merapat untuk mengintervensi, tapi di persidangan terbukti bahwa rapat-rapat itu lebih banyak dihadiri jajaran teknis, artinya PU dan sebagainya. Jarang sekali bupati ikut rapat di situ, kan gitu. Nah, kemudian aliran dananya jelas terbukti persidangan bahwa begitu pekerjaan ini selesai, kemudian ada pencairan, itu langsung ke perusahaan yang mengerjakan itu ke rekening. Nah, kemudian dikerjakan. Nah, kan sudah ada tim PHO, sudah ada tim FHO, sudah ada konsultan. Kan udah mekanisme seperti itu terpenuhi semua. Uang yang terbukti di persidangan itu adalah dari saudara saksi Maulana mengatakan bahwa dia menerima duit dari konsultan pengawas Pak Sarwono. Itu jumlahnya 35 juta. Dan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kepentingan dia sendiri. Kemudian dia bilang, jaksa mengatakan bahwa Dawam terima 100 sekian. Tapi dalam fakta persidangan, aliran dana ke Pak Dawam itu sama sekali tidak ada. 1 perak pun tidak ada. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Kenapa? Uang yang dari negara masuk ke rekening perusahaan itu langsung dikerjakan oleh perusahaan. Nah, kemudian perusahaan itu, ya namanya perusahaan pemenang kegiatan kan, ya sah-sah saja dia menggunakan uangnya untuk apa, kan seperti itu. Nah, kemudian satu lagi dalam tuntutannya jaksa mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang saling terkait dan saling mendukung. Tetapi fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti tertulis, bahkan keterangan ahli itu berdiri sendiri, tidak ada yang sama. Satu orang mengatakan bahwa, contoh ya, bahwa ini adalah uang dari proyek karena untuk Pak Dawam, tapi di sisi lain mengatakan bahwa itu bukan untuk Pak Dawam, itu adalah utang. Kan gitu, dari selama seperti itu. Nah, kemudian ahli yang dihadirkan dalam hal ini adalah ahli tentang seni gajah, patung gajah, kemudian ahli tentang bangunan. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa proses perencanaan, proses pemenang lelang, proses apa dan sebagainya tidak ada yang mendukung ke arah sana. Oh, artinya secara keseluruhan Bang nggak ada keterlibatan? Tidak ada. Di mana-mana namanya bupati kan nggak mungkin turun secara teknis. Iya. Kan seperti itu. Harapan kita Bang? Ya, harapan saya apa yang udah kami sampaikan dalam pembelaan kemarin itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis, sehingga majelis dapat mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena kalau satu alat bukti yang diajukan oleh jaksa tidak terjadi kesesuaian dengan alat bukti lain, ya kan tidak sempurna suatu pembuktian oleh jaksa. Jadi secara nggak langsung kita berharap Pak Dawam ini bebaskan dalam kasus. Kalau dalam pembelaan kami mengatakan harus bebas, karena secara teknis dia tidak pernah mengendalikan, tidak pernah intervensi terkait dengan perencanaan pemenang lelang. Kemudian terkait dengan aliran dana, sama sekali tidak ada satu orang alat bukti apapun, baik keterangan saksi, alat bukti tertulis, alat bukti petunjuk yang mengarah ke bahwa Pak Dawam adalah terima uang. Nah, yang agak lebih penting dalam Tipikor ini adalah soal kerugian negara. Dalam Undang-Undang Tipikor, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, konsultan independen atau appraisal independen (KAP) itu boleh menghitung ya. Tapi kalau menetapkan kerugian negara itu harus lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah BPK atau BPKP. Nah, dalam persidangan itu tidak ada terbukti bahwa kerugian negara itu hanya dihitung saja, tapi dinyatakan bahwa terjadi kerugian negara sekian. Itu tidak ada lembaga yang menetapkan kerugian itu.
Nah, dari semua unsur-unsur yang tadi, kami berpendapat bahwa unsur tindak pidana korupsi terkait dengan klien kami, dia mencampuri, dia intervensi, dia menerima uang, itu tidak terbukti.